Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Pak Wawan. Kali ini kita akan belajar operasi hitung campuran pada bilangan pecahan. Nah, apa itu operasi hitung campuran bilangan pecahan? Nah, operasi hitung campuran ini dimana kalau ada operasi hitung campuran di dalamnya ada macam-macam, ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang, dan di dalamnya ada bilangan pecahan. Nah, bagaimana cara mengerjakan soal seperti itu? Nah, perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, nah ini yang harus diingat, yang pertama, semua pecahan diubah menjadi pecahan biasa. Berarti misalkan kalau ada pecahan campuran, pecahan desimal, persen, itu diubah menjadi pecahan biasa. Nah, dan jangan lupa setelah diubah menjadi pecahan biasa, kalau bisa disederhanakan, sederhanakanlah. Nah, ini yang penting. Ubah menjadi pecahan biasa, lalu kalau bisa disederhanakan langsung sederhanakan. Ini kunci yang pertama. Ya. Yang kedua, jika di sana ada tanda bagi, maka ubahlah langsung menjadi kali. Jadi nanti kalau ada bagi, diubah menjadi kali. Ini prinsip mencari pembagian pecahan ya, kalau bagi jadi kali. Lalu kemudian kalau sudah selesai langkah 1 2, maka yang ketiga urutan menghitung. Nah, ini waktunya menghitung, dimana urutannya adalah kalau ada kurung, kerjakan kurung dulu, baru setelah itu kerjakan kali, setelah itu kerjakan tambah atau kurang. Nah, nanti ini urut-urutannya, kurung dulu, kali, kemudian tambah atau kurang. Nah, kita ke contoh soalnya, contoh pertama ya. Nah, di sini ada pecahan campuran ya, dimana pecahannya 1/4/6 dikurangi 0,4 dibagi 32%. Nah, di sini ada campuran, di sini ada tanda kurang dan bagi, ya kan? Ada kurang dan bagi, lalu pecahannya macam-macam, ada campuran, desimal, dan persen. Nah, langkah pertama kita ikuti. Langkah pertama, semua diubah menjadi pecahan biasa. Mari kita ubah jadi pecahan biasa. Ibaratnya ini dibuat di sampingnya ya, diorek-orek ya. 1/4/6. Jadi jangan langsung di bawah. Di sini kita orek-orek dulu di sampingnya ya. Caranya adalah 6 kali 1 6, 6 tambah 4 sama dengan 10/6. Jadi 6 kali 1 6, 6 tambah 4 10/6. Nah, ini 6, di sini pasti 6. Nah, apakah bisa disederhanakan ya ini ya? Setelah jadi pecahan biasa, sederhanakanlah. Nah, ini apakah bisa disederhanakan? Bisa. Ini dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Nah, langsung kita sederhanakan di sini. Nah, 10 bagi 2 5, 6 bagi 2 3. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya langsung kita tulis di bawahnya. Di sini 1/4/6 sama dengan 5/3. Jadi mengerjakannya ke bawah. Jadi hasilnya ini 5/3, taruh di bawahnya ini. Nah, lalu dikurangi. Nah, ini 0,4. Ini pecahan desimal. Jadikan pecahan biasa 0,4. Nah, di sini angka yang terlihat adalah 4 ya kan? Maka kita tulis 4 per, nah belakang koma ada 1 angka. Maka di sini di bawahnya nolnya cuma 1, lalu kita beri angka 1, 4/10. Nah, bisakah ini kita sederhanakan? Bisa, kita sederhanakan langsung. Dibagi berapa? 2. 2/5. Nah, 4 bagi 2 2, 10 bagi 2 5. Berikutnya kita tulis di bawahnya 0,4 sama dengan 2/5. Nah, bagi. Nah, jadi taruh bawahnya. Lalu 32%. Nah, 32%. Persen itu artinya per 100. Maka
32 per 100. Nah, kemudian ini apa yang kita lakukan? Kita sederhanakan, dibagi berapa? Kita bagi berapa ya ini ya? 32 sama 100 nih. Langsung kita bagi 4. Dimana hasilnya 8 per 100 bagi 4, 25. Taruh bawahnya 8 per 25. Langkah pertama sudah selesai, semua pecahan diubah menjadi pecahan biasa. Lalu langsung kita sederhanakan. Bagaimana langkah kedua? Jika ada tanda bagi diubah jadi kali. Adakah bagi? Ada nih. Nah, kita ubah jadi kali. Nah, tapi sebelum itu depannya kita tulis dulu ya, 5/3. Jadi ke bawah ya mengerjakannya, kurangi 2/5. Lalu bagi jadi kali. Lalu jangan lupa dibalik. Nah, ini kurang nih ya. Dibalik. Nah, lalu dibalik. Nah, di 8/25 jadi 25/8. Nah, sudah ya. Tanda bagi jadi kali lalu dibalik. Nah, langkah selanjutnya, langkah ketiga, urutan menghitung. Dimana di sini kerjakan dulu, kalau ada kurung, kerjakan dulu. Di sini tidak ada kurung. Lalu langkah selanjutnya kerjakan dulu kali. Nah, kenapa kali? Karena kali itu lebih kuat daripada tambah atau kurang. Jadi kalau ada kali didahulukan karena lebih kuat daripada tambah atau kurang. Jadi kita kali dulu, maka di sini agar mempermudah kita beri kurung sendiri. Artinya ini kita kerjakan dulu. Nah, kita fokus yang ada di dalam kurung sini ya. Nah, adakah yang di dalam kurung ini bisa disederhanakan? Nah, kalau perkalian kemarin, kalau menyederhanakan dengan cara apa? Dicoret. Adakah yang bisa dicoret-coret? Ada. Di mana? Ya, ini yang jelas 25 sama 5. Nah, ini kedua angka ini dibagi berapa? 25 sama 5 dibagi 5, sehingga hasilnya adalah 25 bagi 5, 5. 5 bagi 5, 1. Lalu ada lagi yang bisa dicoret. Ada. Berapa itu? 2 dan 8. Kedua angka ini dibagi berapa? Kedua angka ini dibagi 2. Hasilnya 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, berapa? 4. Maaf ya, 8 bagi 2, 4. Nah, langkah berikutnya. Nah, kita hitung ini. Hasilnya perkalian ini berapa? 1 dikali 5, 5 taruh bawahnya. 1 dikali 4, 4. 5/4. Nah, baru kalau sudah ketemu hasilnya perkalian ini, depannya tulis kurangi 5/3. Nah, sekarang tinggal apa ini? Pengurangan. 5/3 kurangi 5/4. Nah, di sini bagaimana kalau pengurangan itu? Nah, kalau pengurangan itu sebenarnya caranya mirip dengan penjumlahan juga. Nah, kalau penyebutnya sama, langsung kita hitung yang atas ini. Tapi kalau penyebutnya beda, di sini kan ada penyebut 3 dan penyebutnya 4, kan beda. Kalau beda disamakan. Nah, kata tarik garis panjang. Nah, caranya bagaimana? Kalau menyamakan penyebut itu, cari angka yang bisa membagi 3 dan 4. Angka berapa itu? 12. Nah, cari angka yang bisa membagi berapa? 3 dan 4, yaitu 12. Nah, langkah selanjutnya, 12 bagi 3 berapa? Nah, langkah selanjutnya 12 bagi 3, terus kecil aja, 4. Lalu 4 kali 5. 4 kali 5 berapa? Tulis di sini. 20 kurang. Lalu berikutnya 12 bagi yang bawah, 4. 3. Tulis kecil. Lalu 3 kali 5.
Berapa 3 kali 5? 15. Hasilnya berapa ini? 20 kurangi 15. 5 per 12. Bisakah disederhanakan? Tidak bisa. Bisakah jadi pecahan campuran? Tidak bisa, karena yang atas lebih kecil. Contoh berikutnya. Nah, di sini ada macam-macam operasi hitung. Ada tambah, bagi, kali. Tambah, bagi, kali. Pecahannya juga macam-macam. Ada campuran, desimal, pecahan biasa, persen. Semuanya ada. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, semua diubah menjadi pecahan biasa, lalu disederhanakan. Ya, kita hitung. Kita orek-orek di sampingnya ya, jangan langsung di bawahnya nanti. 24/5, ya kita orek-orek di sini 24/5. Jadikanlah pecahan biasa. Caranya 5 kali 2 ya, kita kali 5 kali 2 10. Terus kecil aja. 10 tambah yang atas, 10 tambah 4. 14/5. Bisakah disederhanakan? Tidak ya. Ini sudah pol. Lalu berikutnya kita tulis di bawahnya 14/5 seperti itu. Lalu ditambah sesuai di atasnya 1,25. Ini jadikan pecahan biasa ya, ini pecahan desimal. Bagaimana ini? Nah, ini angka yang terlihat di sini berapa? 125. Tulis 125 per, nah, belakang koma berapa angkanya? 1, 2. Ada 2 angka, berarti nolnya ada 2, lalu beri angka 1. 125 per 100. 125 per 100. Bisakah disederhanakan? Bisa. Kalau ada angka 25 ini pasti bisa kita bagi 25. Ya, kalau ada angka 25 bisa kita bagi 25 atau kelipatannya ya. Nah, ini 125 bagi 25, ketemunya adalah 5 per 100 bagi 25, 4. Lalu kita tulis di bawahnya 5 per 4 dibagi, nah 3/8 sudah pecahan biasa. Lalu 80%. 80% persen artinya per 100. 80% sama dengan 80 per 100. Lalu ini kita sederhanakan dibagi berapa? Nah, kita coret-coret aja dulu nolnya. Ini coret 1, ini coret 1. Ya kan, biar mudah. Coret 1 tinggal 8/10. Lalu ini kita bagi berapa nih? 8/10-nya ini. Nah, kita bagi 2. 4 per 10 bagi 2, 5. 4 per 5. Selesai, sudah menjadi pecahan biasa, lalu disederhanakan. Langkah kedua adalah kalau ada tanda bagi diubah jadi kali lalu dibalik. Nah, ada bagi, ada di sini ada ya, maka kita ubah jadi kali. Nah, tulis dari depan 14/5 ditambah 5/4 bagi jadi kali, lalu dibalik. Ini ya, belakangnya bagi saja. Jadi 8/3 kali, ini 4/5. Nah, ingat yang diubah itu belakangnya bagi saja ya. Yang ini yang 3/8 jadi 8/3. Kalau yang ini kan belakang kali, nggak usah dibalik. Tetap seperti ini. Nah, langkah berikutnya kita mulai menghitung. Nah, kita mulai menghitung di mana kalau ada kurung dikerjakan dulu. Ternyata di sini tidak ada kurung sama sekali. Lalu yang dikerjakan berikutnya apa? Kali ya. Maka kita kali dulu. Kita kali. Di sini kalinya ada 2. Nah, maka kita langsung dimulai dari kali yang mana? Nah, dari yang sini ya. 5/4 kali 8/3 kali 4/5. Jadi dimulai dari sini ya. Nah, langsung 3. Bukan dari sini. Langsung sih. 5/4
kali 8/3 kali 4/5. Nah, bagaimana kalau perkalian itu disederhanakan dengan cara dicoret? Adakah yang bisa dicoret? Ada. Mana itu? Kita lihat di sini 5 dengan 5 sudah habis ini. Jadi 1 ya kan? Ada lagi? Ada. Berapa? Jelas di sini 4 sama 4. Jadi 1 jadi 1. Ada lagi? Tidak ada. Maka hasilnya adalah 1 kali 8 kali 1, taruh bawahnya 8 per 1 kali 3 kali 1, berapa? 1 kali 3 kali 1, 3. Tambah, baru depan yang kita tulis 14/5. Nah, langkah berikutnya, di sini penjumlahan. Bagaimana kalau penjumlahan pecahan? Kalau penyebutnya beda, disamakan. Nah, kita tarik garis panjang, ya kan? Bagaimana menyamakan menyebut? Cari angka yang bisa membagi 5 dan 3. Apa ya yang bisa membagi 5 dan 3? Angka itu adalah 15. Nah, lalu 15 dibagi 5, berapa 15 bagi 5? 3. Nah, kemudian 3 dikali 14. 3 kali 14 ketemunya adalah 42. Di sini tambah 15, langkah selanjutnya 15 dibagi 3. Berapa? 5, taruh kecil aja. Lalu 5 kali 8, jadi dibagi yang bawah, lalu dikali yang atas hasilnya. Nah, 5 kali 8, 40 nih ya. 3 kali 5, 15 bagi 3, 5. 5 kali 8, 40. Nah, langkah selanjutnya, gimana ini? 42 tambah 40. Ketemunya adalah 82/15. Bisakah jadikan pecahan campuran? Bisa. Karena yang atas lebih besar. 82 dibagi 15 ya caranya. 82 bagi 15 ketemunya 5 ya. 5 kali 15, 75. Kita kurangkan, pinjam 12 kurangi 5 sama dengan 7. Ini 7 ya. 7 kurang 7 habis. Sisanya bawa ke atas. 7/15. 5, 7/15. Inilah hasilnya.